Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan guna melaksanakan tugas kita sebagai seorang mahasiswa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami, di mana kami merupakan kelompok 4, di mana saya sendiri Muhammad Yusuf Bahar selaku moderator dan selaku pemateri pertama, kemudian Mulia Amalia selaku pemateri kedua, Muhammad Fatul Bahri selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir Muhammad Ayub selaku pemateri keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait mengenai preformulasi, khususnya organoleptis dan analisis fisikokimia. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu preformulasi. Preformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula suatu obat. Preformulasi meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasikan. Preformulasi dapat juga dikatakan sebagai tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif, di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Dengan kata lain, preformulasi merupakan suatu investigasi sifat-sifat fisik dan kimia zat aktif tunggal atau digabung dengan excipient. Tujuan preformulasi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi formulator dalam mengembangkan bentuk sediaan yang stabil dan ketersediaan hayati yang dapat diproduksi dalam skala besar. Selanjutnya, preformulasi dalam arti luas digunakan untuk berbagai macam sediaan farmasi tertentu dan didefinisikan sebagai pendahuluan untuk penetapan formula akhir yang sebenarnya dan ala kerja untuk pembuatan produk. Sediaan harus stabil, kompatibel, tersedia hayati, dan dapat dibuat suatu cara yang ekonomis. Studi preformulasi awal mempelajari sifat fisik dan kimia senyawa dengan sasaran pemilihan formulasi sediaan dalam komposisi yang optimal. Baik, selanjutnya yaitu organoleptis. Dalam istilah organoleptis ini menekankan bahwa preformulasi harus dimulai dengan pemberian zat aktif, warna, bau, dan rasa zat aktif harus dicatat dengan menggunakan terminologi deskriptif. Uji organoleptis sangat berguna dalam melakukan identifikasi awal mengenai zat yang akan dibuat suatu sediaan. Uji ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bentuk dari bahan yang akan digunakan dalam formulasi. Seperti dapat dilihat dalam tabel mengenai warna, rasa, aroma, dan bentuk. Pada warna, ada warna putih, hampir putih, putih kekuningan, dan sebagainya. Pada rasa, ada rasa asam, asin, pahit, manis, dan sebagainya. Pada aroma, ada sedikit beraroma cuka, aroma khas, aroma menusuk, aroma aromatik, dan sebagainya. Pada bentuk, ada yang berbentuk hablur, berserat, granul, serbuk halus, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah analisis fisiokimia. 1. Data kuantitas dan data kuantitatif. Analisis ini merupakan bagian penting dalam studi preformulasi, yaitu untuk penetapan identitas dan kadar zat aktif. Untuk penetapan kuantitatif biasanya digunakan kromatografi lapis tipis, reaksi warna, spektrum serapan ultraviolet, dan reaksi lainnya. Penetapan kadar zat aktif biasanya dilakukan dengan metode spektrofotometri, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKK, titrasi, dan sebagainya.
Penetapan kadar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar dari zat aktif yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan. Kedua, kemurnian. Ketidakmurnian dapat mempengaruhi stabilitas, misalnya kontaminasi logam dengan kadar 1/juta ppm dapat merusak beberapa golongan senyawa tertentu. Kemurnian juga dapat memberikan efek yang lain bagi untuk efek terapi yang diharapkan. Mengetahui kemurnian suatu bahan dimaksudkan untuk agar bahan aktif atau bahan tambahan yang digunakan tidak mengalami kontaminan, sehingga sediaan utamanya, sediaan steril, memiliki efek terapi yang maksimal. Baik, untuk materi selanjutnya suhu lebur. Suhu lebur suatu bahan secara termodinamika didefinisikan sebagai suhu di mana fase cair dan padat berada dalam kesetimbangan. Penentuan suhu lebur merupakan indikasi pertama dari kemurnian bahan karena keberadaan pengotor dalam jumlah kecil dapat terdeteksi dengan perubahan suhu lebur. Selanjutnya, higroskopisitas. Senyawa dikatakan higroskopis jika senyawa tersebut menarik atau mengambil kelembapan pada kondisi spesifik dalam jumlah signifikan. Tingkat higroskopis yang tinggi dapat mempengaruhi efek yang tidak dikehendaki dari sifat fisikokimia bahan obat yang menyebabkan terjadinya perubahan sehingga mempengaruhi dalam penanganan secara farmaseutik. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.